Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, mengedukasi umat ya, toleransi ya. Tapi umat itu harus diedukasi supaya ngerti ya. Jangan sampai meyakini dengan dalam tanda petik mabuk agama. Begini judulnya, Alkitab itu sudah menyimpang ataukah di copy paste? Copy paste aja lah, copy paste maksudnya. Alkitab itu sudah menyimpang atau di copy paste ya. Ya, di luar kekristenan selalu menuduh Pak HTD, kitab Anda itu sudah menyimpang, Alkitab Anda. Loh, kalau menyimpang dari yang mana? Iya, pokoknya menyimpang. Cuman begitu doang. Itu dari luar Kristen. Satu, Alkitab itu benar sudah menyimpang. Loh, cuman HTD yang berani ngomong gini. Alkitab 100% benar sudah menyimpang. Yaitu Alkitabnya orang Katolik dan Protestan. Nah, astagfirullah. Alkitabnya Katolik sama Protestan memang benar sudah menyimpang. Nggak usah Anda tunjukin, saya sudah tahu. Di mana Pak penyimpangannya? Allah itu esa. Tuh, Pendeta Stephen Drum, Allah itu esa. Tapi jarinya gini. Bedes ketawa itu. Allah itu esa. Ya. Di mana menyimpangnya? Allah ada tiga ya, Allah ada tiga pribadi. Allah itu pribadi bukan roh, itu penyimpangan. Itu Alkitabnya Katolik sama Protestan ya. Tuhan dengan Allah itu beda ya. Terus yang disembah bukan Allah tapi Bapa. Allah mereka tidak punya nama dan ada banyak lagi penyimpangan. Makanya kalau Anda tanya kepada umat Katolik, Pak Pendeta Protestan atau Katolik, Pak Pendeta Romo, Allahnya Pak Pendeta, Allahnya Romo siapa namanya? Terkencing-kencing dia, ngabur dia, ya, ya, yaitu Stephen Drum itu. Allah orang Kristen itu satu, esa, esa tapi jarinya tiga. Bedes pun ketawa ya. Penyimpangan terjadi sejak sekitar abad keempat tahun 325 Masehi, yaitu karena bapak-bapak gereja dengan kesombongannya membuat konsili lalu membuat Alkitab sendiri ya. Nomor 2, Alkitab Kristen murni dan konsekuen. Alkitab Kristen dipelihara oleh Tuhan, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Alkitab yang orang Kristen ini, yang murni dan konsekuen ini, disimpan dari murid ke murid, dilanjutkan lagi murid lainnya lagi, terus disimpan selama kurang lebih 20 generasi, dari abad ke-1 sampai tahun 1946 Masehi. Alkitab Kristen yang murni dan konsekuen hanya beredar di kalangan Kristen yang masih murni dan konsekuen berpegang kepada Alkitab para rasul, tulisannya para rasul, manual scripture, manuskrip. Sedangkan di luar sana antara tahun abad keempat sampai tahun 1900-an itu dikuasai oleh Alkitabnya Katolik dan Alkitabnya Protestan dengan doktrin Allah 3 biji. Ya, Allah itu esa tapi 3 biji. Yaitu ya. Nomor 3, titik balik tahun 1946 dengan berdirinya United Bible Society UBS, maka semua manual scripture yang selama ini disimpan turun-temurun selama 20 generasi di dalam gua-gua dulu yang terkenal dengan the Dead Sea Scroll ya, manuskrip ya, diserahkan kepada UBS ya, diserahkan kepada UBS.
Lalu oleh UBS dibuat terjemahan dalam bahasa Inggris disebut Alkitab terjemahan tingkat ke-1. Lalu diterjemahkan lagi ke 240 negara, bahasa negara disebut Alkitab terjemahan tingkat 2. Lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa daerah-daerah disebut Alkitab terjemahan tingkat 3. Jangan khawatir, dijamin kontennya asli. Sebab manuskrip tulisan tangan para rasul itu yang menulis Alkitab yang punya itu cuma United Bible Society. Nah sekarang ini, apakah ada kemungkinan Alkitab itu di copy paste dan diedit? Ya, kemungkinan ditengarai ada yang melakukan copy paste lalu diedit, diambil dari Alkitab terjemahan tingkat 2. Ciri-ciri kitab hasil copy paste dan editan dari Alkitab 1. Gelar Allahnya sama dengan di Alkitab, yaitu Maha Suci, Maha Tinggi, itu ada di Yesaya 57:15, 57 ayat 15, Maha Perkasa dan Maha Agung itu ada di Yesaya 9 ayat 6 dan Habakuk 3 ayat 3, Maha Besar itu ada Ibrani 8 ayat 1. Jadi gelar-gelarnya sama. Kemudian nama nabi itu 99,99% sama dengan nama nabi Alkitab, misalnya Musa, Yunus, Ibrahim, Daud, Sulaiman. Kisah nabi itu 99,99% sama dengan Alkitab. Misalnya kisah Nabi Musa membelah laut, Yunus dimakan ikan, Ibrahim kurbankan anaknya dan lain-lain. Kesimpulan, Alkitab yang sudah menyimpang benar, 100% Alkitab menyimpang adalah Alkitab milik Katolik dan Protestan. Alkitab milik Kristen 100% murni dan konsekuen. 99,99% Alkitab ditengarai, di copy paste lalu diedit, dijadikan kitab baru. Shalom Pendeta HTD. Kira-kira orang itu kalau copy paste dari yang duluan apa dari yang belakangan? Katanya yang duluan mengcopy paste dari yang belakangan katanya. Itu kata siapa, Pak? Kata Edi Penyok itu. Edi Penyok, Edi Peyek, Edi Peyeknya Peyok, Penyok. Katanya sudahlah. Ya. Bedes pun ketawa itu, ya. Jadi saya ingin tegaskan bahwa Alkitab menyimpang itu yes ada, punyanya Katolik sama punyanya Protestan. Cek aja di situ. Allah kami esa, tapi jarinya 3. Stephen Drum, empret sorry, mampet dia mampet, pite Canthropus erectus sabdono. Neko ora raharjo itu Allah kami esa, tapi jarinya 3. Bedes pun ketawa. Ya, demikian pula dari luar Kristen menuduh bahwa kitabmu itu sudah menyimpang. Yang menyimpang punya Katolik dan punya Protestan. Kalau punya Kristen 100% murni dan konsekuen. Jadi yang benar mana? Menyimpang apa di copy paste? Ayo introspeksi diri. Iya Pak. Nama nabinya sama, gelar Allahnya sama, kisah nabinya sama. Kok bisa ya jadi kitab baru ya? Lah ya itu. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.